Salam jumpa, semoga semua dalam kondisi sehat, semangat dan juga bahagia. Jadi pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan tentang AI itu sendiri yang memang sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi dalam sebuah perancangan AI itu di dalamnya ada arsitektur bisnisnya, ada arsitektur informasi datanya, ada arsitektur teknologi dan ada arsitektur aplikasinya. Ya, jadi semuanya tercakup di dalam ya, sehingga rancangan AI ini seperti sebuah blueprint ya, master plan dari sebuah enterprise ya. Arsitektur itu sendiri kalau lihat dari pengertian umum ya, bahwa itu merupakan sebuah seni atau ilmu merancang ya, sekaligus juga metode untuk gaya perancangan itu sendiri dan juga merujuk pada hasil proses perancangan ya. Jadi tercakup semua nih. Nah, sekarang seni kah, ilmunya kah, metodenya kah, gayanya kah, dan hasilnya kah adalah dari apa? Dari enterprise ya, yang akan kita kembangkan ya. Dan enterprise itu sendiri sebetulnya begini. Selama ini mungkin saudara setiap kali akan membangun sebuah sistem informasi seringkali menyebut sistem informasi sekolah, sistem informasi kantor polisi misalnya, sistem informasi toko gitu, sistem informasi kementerian apa gitu ya, antara sekolah, kelurahan, toko, apotek, puskesmas misalnya, rumah sakit. Artinya harus menyebutkan secara khusus karena ada perbedaan ruang lingkup kerja antara sekolah dengan toko, kan berbeda tuh, tidak ada, yang satu ada penjualan, ada bisnis, yang satu lagi hanya bersifat pelayanan sekolah ya, siswa, atau antara kantor kementerian apa gitu ya dengan sebuah jualan showroom mobil, kan berbeda tuh. Nah, makanya semua bentuk-bentuk organisasi yang seperti itu bisa diistilahkan dengan satu kata saja, adalah enterprise. Terwakili itu semua. Sementara kata bisnisnya yang terkait dengan sana adalah ya, memang menurut ekonomi kalau nggak salah ya, bahwa kata bisnis selalu ada keuntungan, ada penjualan dan lain-lain. Tapi kalau sudah bicaranya ke instansi pemerintah, bingung kalau ditanya masalah nanti ke bisnisnya, arsitektur bisnisnya di mana nih? Sementara di kelurahan misalnya, sistem informasi kelurahan tidak ada bisnis di sana gitu ya. Karena bayangan kita bisnis di sana ada penjualan dan ada keuntungan ya. Sementara di kelurahan kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau sudah bicaranya di enterprise yang mengarah ke instansi pemerintah, ya tentu hubungannya adalah keuntungan yang dimaksud adalah tentang pelayanan ke masyarakat gitu ya. Dua kata ini perlu dicermati baik-baik sehingga kita lebih fokus ya. Satu hal yang terpenting dari kegiatan merancang enterprise arsitektur adalah melibatkan semua unit kerja atau semua pihak ya, mulai dari para perencananya atau plannernya ya, kemudian para pemiliknya dari enterprise tersebut, owner ya, kemudian para perancang itu sendiri, analis, serta para buildernya, programmer, teknisi jaringan, semua terlibat di dalam memberikan masukan untuk melakukan perancangan AI ini. Untuk lebih terarah dan fokus ya dalam melengkapi enterprise arsitektur ini, biasanya semua pihak yang terlibat berpedoman pada WH question, misalnya seperti what, how, who, where, when, why ya. Seperti pada arsitektur bisnis ini, di mana para planner akan menetapkan what misalnya, yaitu apa saja yang harus ada, yang harus dikelola, yang harus di manage ya, sehingga para planner bisa memantau ya, mendapatkan gambaran, mengontrol kondisi enterprise maksimum di dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Misal kalau memang enterprise adalah sifatnya jasa ya. Jadi untuk arsitektur bisnis ini, misalnya seandainya enterprise yang dibangun adalah sebuah toko online misalnya, sehingga planner akan mengharapkan harus ada data stok misalnya, konsumennya tercatat semua ya, lengkap dengan alamat dan alamat kirim dan lain-lain. Kemudian juga harus ada laporan keuangannya misalnya. Sini how-nya adalah gimana how-nya nih ya, tentu komputerisasi, harus menggunakan jaringan dan lain-lain. Who-nya gimana, orang-orang yang melaksanakannya misalnya. Harus ada orang marketingnya, harus ada adminnya, harus ada ini kan gitu ya. Where-nya ya tentu kalau memang perusahaannya memiliki cabang di banyak tempat ya seperti itulah prosesnya, berarti ada di beberapa cabang ya. Atau mungkin terpusat semua proses, bisa saja di satu kantor pusat. When-nya berarti bahwa tentang sistem pelaporan mungkin setiap saat harus bisa dicetak laporannya ya. Why-nya adalah kenapa
enterprise ini dibangun, tujuannya kemana, arahnya kan itu. Biasanya dari planner akan diturunkan ke para pimpinannya, ownernya, para pemiliknya, juga akan menetapkan what-nya bagaimana ya, how-nya bagaimana, who-nya, where-nya, when-nya, why-nya. Dari pimpinan juga akan turun lagi ke para desainernya, para perancangnya akan seperti apa. Kalau memang dikomputerisasi, kira-kira komputerisasi akan seperti apa nantinya. Who-nya ini siapa aja yang menghandle, yang menangani, harus punya kemampuan seperti apa ya. Berdasarkan where-nya di mana tadi, sehingga harus membuat jaringan internal misalnya ya. When-nya juga begitu. Sama juga dengan arsitektur informasinya juga, semua pihak harus mendefinisikan sesuai dengan what, how, who, where, when, why-nya. Dimana di sini untuk arsitektur informasi merupakan sekumpulan kebutuhan bisnis ya, dari informasi itu sendiri, satuan proses, penyatuan, mengendalikan bisnis serta aturan untuk memilih, membangun, dan memelihara informasi tersebut ya, dan seterusnya. Silakan dibaca. Juga untuk yang ketiga, arsitektur aplikasi juga sama. Perlu diingat bahwa untuk planner di sini misalnya begini. Ya, saudara misalnya reuni teman SMA gitu ya, kumpul-kumpul hura-hura, bosan dengan kumpul-kumpul hura-huranya, mungkin bersepakat untuk membuat sebuah enterprise ya. Ya tentu mengawali dengan gimana cara mengontrol enterprise yang kita akan bangun ini. Gimana mengelolanya, gimana, tentu what-nya itu ya, apa saja yang dipakai buat mengontrol tadi, mengelolanya. Itu yang dimaksud dengan planner ya. Kemudian mereka mungkin mencari investor untuk membangun enterprise-nya. Jadi bisa saja seorang planner menjadi investor juga, atau seorang planner hanya memberikan pencetusan ide dan memikirkan strateginya apa saja yang harus ada dan lain-lain ya. Jadi mereka berstrategi, how-nya bagaimana, menetapkan strateginya, who-nya gimana, siapa saja nanti yang harus ada, yang harus kita rekrut gitu ya. Where-nya apakah satu kantor saja atau cabang di banyak tempat. Ya, gimana cara mengaturnya nanti. When-nya juga yang dimaksud adalah tadi ya, sistem pelaporan, mungkin upgrading sistem, mungkin kapan memulainya, dan semuanya itu disampaikan ya. Ya sama, berarti bahwa untuk yang desainernya, para analisnya, dia sudah berpikir kalau seandainya memang where-nya di banyak tempat, tentu sistem database-nya seperti apa nanti, program aplikasi yang akan dibangun akan seperti apa nanti, enterprise-nya akan melayaninya akan bentuknya seperti apa nanti ya. Kalau seandainya si planner bilang bahwa enterprise-nya nanti semua data bisa dilihat dari HP misalnya, dari jarak jauh sekalipun laporan-laporannya bisa dilihat dari HP, berarti diterjemahkan oleh seorang desainer, analis, harus seperti apa sistemnya nanti gitu ya. Biasanya dalam bentuk pemodelan dengan menggunakan alat model grafis. Nah, sama misalkan seperti ini ya, arsitektur teknologi. Si planner tidak melatar belakang ilmu teknologi, mereka hanya menyampaikan bahwa harus seperti ini, nanti harus ada pelaporan harus bisa dilihat dari HP, kemudian bisa mengontrol dari sana, kemudian pegawai-pegawainya yang berada di luar bisa absen secara online misalnya, dan seterusnya. Nah, itu harus diterjemahkan ke bawah oleh pimpinan, oleh analisnya ya, itu rancangannya akan seperti itu. Jadi perancangan enterprise arsitektur berurut ya, dan semua terlibat dalam melakukan perancangan ini. Tidak seperti pada umumnya biasanya kalau sistem akan dibangun di sebuah sistem perusahaan misalnya, itu biasanya hanya analis yang berpikir keras. Tapi kali ini dalam enterprise arsitektur semua terlibat. Itu maksudnya ya. Masing-masing memberikan masukan, saling menerjemahkan, mengkonversi sampai ke bawah, sampai ke buildernya, sampai programmernya. Pengerjaannya berurut ya. Tapi tetap planner yang menetapkan lebih dulu kan membuat sebuah pedoman ya. Mulai dari what-nya seperti apa, how-nya bagaimana, who-nya siapa saja, where-nya di mana, when-nya adalah kapan, dan why-nya adalah kenapa enterprise itu terbentuk. Nah, itu semua diterjemahkan ke bawah sampai ke builder, sampai akhirnya ada hasil output yang kira-kira sesuai dengan yang diinginkan oleh para planner itu sendiri. Baik, kita bahas kembali soal minggu lalu ya, di video yang lalu. Mungkin tidak bisa menjawab dengan baik. Setelah mendapat penjelasan lebih lanjut ya, saya rasa soal latihan ini bisa saudara jawab ya, karena terkait dengan masalah what. Diasumsikan bahwa saudara adalah para planner yang akan membangun sebuah dagang online tadi ya. Jadi what-nya bisa ya tadi memang harus lebih rinci ya. Jadi bayangkanlah saudara hanya sebagai planner membangun sebuah pusat perdagangan online
kira-kira apa saja yang dipakai untuk bisa mengontrol ya perusahaan saudara tersebut rame-rame, dan apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakat ya, karena ini urusannya adalah dengan masalah dagang ya. Nah itu coba sebutkan secara berurut, dan kemudian pada how-nya ya silahkan juga saudara coba-coba untuk menyusun kira-kira bagaimana untuk mendapatkan itu semua gitu ya, dengan cara apa. Yang pasti sudah saya contohkan di awal ya, tentu dengan sistem komputerisasi misalnya. Kemudian apakah mungkin ada rumus-rumus atau metode-metode ekonomi yang saudara tahu, sebutkan di sana ya, atau metode-metode teknologi kalau memang si plannernya tahu teknologi ya. Lanjutkan juga setelah how adalah who-nya ya. Kira-kira saudara butuh pegawai apa saja, siapa saja yang harus menghandle semuanya. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan soal tersebut dan dipost ke fitur assignment ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya pada pertemuan berikutnya.